Salam Patunggilan. Pancaran Air Hidup hari Selasa 20 Februari 2024. Bacaan firman Tuhan yang kita renungkan dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 18a. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami agar firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan dan terang dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Bacaan kita atau nats kita dari 1 Petrus 3 ayat 11 yang demikian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Judul renungan kita saat ini, usahakanlah kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menanam jagung dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan. Namun perlu dipahami bahwa jagung merupakan tanaman musim panas yang sebaiknya ditanam setelah suhu tanah mencapai 16 derajat Celcius. Sebab jagung yang ditanam pada tanah yang dingin dan basah tidak akan berkecambah dan tumbuh. Suhu udara terbaik menanam jagung adalah 16 sampai 35 derajat Celcius. Dan masa tanam sampai panen membutuhkan waktu 60 sampai 100 hari. Menanam jagung membutuhkan usaha dan ketekunan. Berbeda dengan ilalang dan rumput liar, tidak perlu ditanam, akan muncul dan tumbuh dengan sendirinya. Tanaman jagung dan ilalang serupa dengan kehidupan manusia. Hal-hal baik harus kita usahakan dan lakukan dengan sengaja. Namun hal buruk tidak perlu diupayakan karena akan muncul begitu saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 18a menunjukkan bahwa kebaikan itu harus diusahakan. Ayat 11 menyebutkan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini Rasul Petrus menunjukkan beberapa hal untuk mempraktekkan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Meskipun situasi orang percaya pada waktu itu memang tidak mudah. Sebagai agama baru yang berkembang, respon yang diterima orang waktu itu sangatlah beragam. Ada yang menyambut dengan sukacita, tetapi ada juga yang tidak menyukai kehadiran orang-orang Kristen. Orang-orang Yahudi beranggapan bahwa agama Kristen sebagai penyimpangan, sedangkan orang-orang Yunani memandang orang Kristen sebagai kelompok yang aneh. Maka pesan Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil waktu itu, agar mereka mengutamakan kasih dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Dengan begitu mereka akan merasakan kebahagiaan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, usaha melakukan kebaikan dengan mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita kadang mendapat respon yang kurang baik. Malah terkadang kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang lain. Meskipun demikian, tetaplah kita melakukan kebaikan dengan dasar kasih. Keramah tamahan adalah salah satu usaha kebaikan. Menyambut orang lain dengan senyuman dan tangan terbuka adalah usaha kebaikan, membangun relasi dengan sesama. Kita akan semakin terbuka dan semakin mengenal dengan orang di sekitar kita. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu melakukan kebaikan
yang didasari dengan kasih. Karena melakukan kebaikan adalah ciri-ciri anak Allah yang meneladani Yesus Kristus dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang senantiasa berkarya dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Mampukan dalam kehidupan kami senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa berbuat kasih kepada sama kami. Walaupun seringkali kebaikan dan kasih kami seringkali disalahpahami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.